Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru. Di video kali ini, kita akan membahas materi kelas 7 bab 1, yaitu tentang bilangan bulat. Materi bilangan bulat ini sangat banyak sekali ya anak-anak yang bisa kita pelajari. Ada beberapa materi tentang bilangan bulat yang tidak dibahas di video ini. Maka sangat dianjurkan sekali kalian menonton video tentang bilangan bulat lainnya yang linknya bisa kalian lihat di deskripsi video ini. Mari kita mulai anak-anak. Sekarang kita mulai membahas bilangan bulat tentang hubungan antar bilangan bulat. Jadi hubungan antar bilangan bulat ini bisa kita lihat dari garis bilangan. Pada garis bilangan, semakin ke kanan bilangan itu dari angka 0, berarti nilai bilangan itu semakin besar. Sebaliknya, semakin ke kiri posisi bilangan tersebut dari angka 0, berarti nilai dari bilangan itu semakin kecil. Bisa kalian lihat ya garis bilangan ini. Sini angka 0 ditaruh posisinya di tengah, min 1 di sebelah kirinya, min 2 semakin ke kiri, min 3 semakin ke kiri, berarti semakin ke kiri nilainya justru semakin kecil. Begitu juga sebelah kanan dari angka 0, sebelahnya adalah angka 1, sebelah kanannya, sebelah kanan lagi angka 1 adalah angka 2 dan seterusnya. Maka berarti semakin ke kanan bilangan itu berarti dia semakin besar nilainya. Oke, anak-anak kita langsung ke soal aja ya. 1. Susunlah bilangan bulat berikut dari yang terkecil atau menurut urutan naik. Di sini ada angka-angka ya, deretan bilangan 15, min 12, 18, 10, min 2. Nah, gimana sih supaya kalian tahu dari mana angka yang paling kecil, kemudian kita susun sampai menjadi bilangan yang paling besar. Kalau kalian belum begitu menguasai, kalian bisa gunakan garis bilangan ya. Oke, kita tulis angka 0 dulu. Lihat ya, anak-anak angka 0. Kemudian di sebelah kiri angka 0 adalah negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Sampai, karena di sini ada bilangan negatif 12, kita tulis sampai negatif 12, dan seterusnya ya. Kemudian sebelah kanan angka 0 ada angka 1, 2, dan seterusnya sampai 10, 11, 12, dan sampai 18. Nah, bisa kalian lihat di sini yang mana yang paling kiri dari garis bilangan ini, berarti dialah bilangan paling kecil. Oh, di sini ternyata yang paling kiri itu adalah negatif 12. Paling kiri. Oh, berarti dia adalah bilangan paling kecil. Kita tulis dulu negatif 12. Kemudian kita lihat lagi. Oh, di sini ternyata ada angka negatif 2 urutannya. Kita tulis negatif 2. Bergeser lagi ke kanan 10, bergeser lagi 15, dan terakhir yang paling besar adalah bilangan 18. Jadi jawabannya mudah kan anak-anak kalau pakai garis bilangan? Susunan dari bilangan bulat berikut ini dari yang terkecil atau menurut urutan naik adalah negatif 12, negatif 2, 10, 15, dan 18. Soal berikutnya, bilangan 12, 5, negatif 5, negatif 9, dan 21. Susunlah dari yang terkecil ya. Nah, anak-anak bisa lihat nih tampilan dari garis bilangan berikut ini. Kalian perhatikan dari yang mulai paling kiri ya. Berarti jawabannya adalah dari yang terkiri ternyata negatif 9 ya. Negatif 9, negatif 5, 5, 12, dan terakhir adalah 21.
Soal selanjutnya, negatif 3, 6, 9, 5, negatif 6, negatif 7. Oke, kalian perhatikan lagi garis bilangan berikut ya. Perhatikan yang mana yang paling kiri dan mana yang paling kanan. Kalian susun. Oke, berarti jawabannya adalah negatif 7, negatif 6, negatif 3, 5, 6, dan 9. Soal berikutnya, kebalikan dari yang soal pertama ya anak-anak. Susunlah bilangan bulat berikut dari urutan terbesar atau menurut urutan turun. Oke, berarti kalian mulainya dari sebelah kanan, bukan sebelah kiri lagi ya anak-anak ya. Yang paling kanan itulah jawabannya ya. Oke, bilangannya adalah 4, 6, 9, negatif 4, dan 15. Berarti susunan dari yang angka paling besar berarti yang paling kanan. Nah, yang paling kanan adalah 15, 9, 6, 4, dan terakhir adalah negatif 4. Soal berikutnya, 3, negatif 5, 7, negatif 3, 5. Oke, seperti biasa kalian tarik garis bilangan, lihat dari posisi yang terbesar, berarti posisi yang paling kanan. Jawabannya adalah 7, 5, 3, negatif 3, negatif 5. Berikutnya 7, negatif 5, negatif 8, negatif 3, dan 4. Oke, kalian perhatikan bilangan yang paling kanan adalah berarti yang angka paling besar. Jadi yang disebut dengan susunlah dari bilangan yang terbesar itu sama artinya dengan urutan menurun ya anak-anak ya. Tolong diingat, urutan menurun itu artinya dari bilangan yang terbesar. Kalau urutan naik berarti dari bilangan yang terkecil. Tolong diperhatikan kalimat tersebut. Berarti jawabannya adalah 7, 4, negatif 3, negatif 5, dan negatif 8. Soal berikutnya adalah soal cerita ya anak-anak. Tentukanlah temperatur berikut ini. Suhu suatu tempat 5 derajat lebih dari 20 derajat. Kalian garis bawah ya. Lebih berarti lebih besar kan anak-anak? Nah, kalau lebih besar berarti kita tambahkan ya. 20 derajat ditambah 5 derajat. Berarti jawabannya adalah 25 derajat temperatur dari tempat tersebut. Soal berikutnya, suhu suatu tempat 15 derajat kurang dari 2 derajat Celcius. Kalian perhatikan baik-baik ya, kurang dari 2 derajat Celcius. Berarti jawabannya kalian tulis 2 derajat dikurang 15 derajat. Bukan 15 dikurang 2 ya anak-anak, tapi 2 derajat dikurang 15 derajat. Karena kalimatnya suhu suatu tempat 15 derajat kurang dari ya. Kalau dari berarti angkanya itu harus di depan ya. Oke, 2 dikurangi 15, jawabannya adalah negatif 13 derajat. Berikutnya, suhu suatu tempat 8 derajat kurang dari negatif 5 derajat Celcius. Kalau keterangan kurang dari berarti dikurang ya adik-adik, cuma bilangan yang mana yang di depan. Kalian perhatikan seperti yang tadi Ibu bilang, dari itu mempengaruhi, dari negatif 5 derajat, berarti negatif 5-nya harus di depan ya. Jawabannya negatif 5 dikurang 8 derajat, artinya negatif 13 derajat. Suhu suatu tempat 10 derajat lebih dari negatif 14 derajat Celcius. Lebih dari, berarti kita jumlah ya.
Negatif 14 derajat ditambah 10 derajat. Hasilnya adalah negatif 4 derajat Celcius. Berikutnya, operasi pada bilangan bulat. Tapi operasi pada bilangan bulat itu tidak kita bahas ya anak-anak di video ini. Untuk operasi bilangan bulat yang berupa penjumlahan dan pengurangan, kalian bisa menyimak di video-video yang linknya sudah tercantum atau tertulis di bawah ini, atau kalian bisa lihat di deskripsi video ini. Pembahasan berikutnya adalah tentang sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Sifat-sifatnya itu apa aja sih bilangan bulat? Sifat pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran. Apa sih Bu itu maksudnya? Jadi sifat komutatif atau pertukaran itu maksudnya adalah bertukar tempat. Yang tadinya bilangan itu ada di depan, dia bertukar tempat dengan bilangan yang di belakang. Yang satu menjadi di depan, yang satu menjadi di belakang. Begitu terusnya ya. Itu yang disebut komutatif. Sekarang kita bisa lihat dari contoh soalnya. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, sekarang kita balik. 3 ditambah 2 sama dengan, hasilnya ternyata 5 juga ya anak-anak ya. Nah, jawaban yang sama dari 2 tambah 3 dan 3 tambah 2 itu menunjukkan bahwa pada sifat penjumlahan bilangan bulat itu berlaku komutatif. Soal berikutnya lagi, negatif 10 ditambah 4 sama dengan negatif 6. Kita balik. 4 ditambah kurung buka negatif 10 kurung tutup, hasilnya kalau kalian hitung akan sama ya, negatif 6 juga. Sama kan? Berarti benar atau terbukti berlaku sifat komutatif untuk penjumlahan. Soal berikutnya lagi, 15 dikurangi 8 sama dengan 7. Kita balik. Negatif 8 ditambah 15, hasilnya juga sama, 7. Oke, dilihat dari soal-soal itu terbukti ya anak-anak bahwa berlaku sifat komutatif untuk penjumlahan. Untuk penjumlahan aja ya. Oke. Selanjutnya, sifat berikutnya adalah asosiatif atau pengelompokan. Apa sih yang disebut dengan asosiatif? Nah, yang disebut dengan asosiatif atau pengelompokan adalah ada 2 buah bilangan dimasukkan ke dalam satu kelompok dengan tanda kurung ya. Itu yang disebut dengan pengelompokan. Oke, bisa kita lihat dengan contoh soal ini. Kurung buka 25 ditambah 15 kurung tutup ditambah 10. Kalau kalian hitung, berarti kita harus kerjakan yang ada di dalam kurung dulu ya anak-anak. 25 ditambah 15, hasilnya adalah 40. Kemudian kita tetap tulis yang bilangan di belakangnya atau angka 10. 40 tambah 10 hasilnya adalah 50. Nah, untuk soal yang berikutnya angkanya sama tapi pengelompokannya kita bedakan ya. Jadi dikelompokannya di belakang sekarang. 25 ditambah kurung buka 15 ditambah 10 kurung tutup. Kita kerjakan dulu yang di dalam kurung ya. 25-nya tetap kita tulis, ditambah 15 tambah 10 hasilnya 25 juga. Berarti 25 tambah 25 hasilnya 50. Bisa kalian lihat nih, jawabannya berarti sama kan 50. Nah, berarti terbukti bahwa pada penjumlahan bilangan bulat itu berlaku sifat asosiatif. Soal yang keduanya, kurung buka 5 ditambah 7 kurung tutup ditambah 9 sama dengan, kita hitung dulu yang dalam kurung, 5 tambah 7 12 ya, ditambah 9 hasilnya 21. Sekarang 5 ditambah kurung buka 7 ditambah 9 kurung tutup, kita kerjakan yang kurung lagi. 5 ditambah 16 hasilnya adalah 21 juga. Oke, terbukti lagi ya bahwa berlaku sifat asosiatif. Sifat berikutnya adalah identitas. Identitas penjumlahan bilangan bulat adalah angka 0. Kenapa Bu angka 0?
0 disebut identitas penjumlahan karena setiap bilangan bulat jika kalian jumlahkan dengan angka 0 pasti hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contoh ya, negatif 3 ditambah 0 hasilnya negatif 3, bilangan itu sendiri kan. 7 ditambah 0 hasilnya 7 dan seterusnya. Itu yang disebut dengan identitas ya anak-anak. Sekarang kita memasuki tentang soal dan pembahasan operasi hitung bilangan bulat ya anak-anak. Untuk soal-soal ini Ibu rasa kita tidak perlu bahas terlalu banyak karena kalian pasti sudah bisa ya. Penjumlahan bilangan bulat pasti kalian sudah bisa. Oke, kita lihat, hitunglah soal-soal berikut ini. 47 ditambah 25 ditambah 60 sama dengan, kita tidak perlu terlalu detail ya anak-anak, Ibu rasa kita tidak bahas terlalu detail, kalian bisa hitung sendiri. Hasilnya adalah 132. B, 167 ditambah 40 tambah 18 sama dengan 225. Kalian untuk mempermudahnya bisa susun ke bawah ya, susun ke bawah sendiri kalian penjumlahannya. Soal ketiga, 127 dikurang 32 dikurang 14 hasilnya adalah 81. Yang D, 264 dikurang 38 dikurang 29 hasilnya adalah 197. Soal kedua, hitunglah soal-soal berikut. A, kurung buka negatif 24 kurung tutup dikurang kurung buka lagi negatif 85 kurung tutup. Nah, kalau seperti ini kalian mulai bingung ya? Nggak usah bingung-bingung. Kita untuk menyelesaikan soal ini, langkah awal kita itu sebenarnya kita cukup buka, kurung-kurungnya kita hilangkan ya. Nah, yang negatif 24 kita bongkar kurungnya. Kita bisa tetap tulis negatif 24. Nah, yang berikutnya adalah dikurang negatif 85. Perhatikan, ada dua tanda berturutan, negatif dan negatif. Itu namanya dikali. Negatif dikali negatif, hasilnya adalah positif. Kalian bisa hilangkan tanda kurung, tapi tanda yang dua itu kita wakilkan dengan satu tanda, yaitu positif. Jadi, negatif 24 ditambah 85. Barulah bisa kalian cari, hasilnya adalah 61. Soal B, kurung buka negatif 6 kurung tutup dikurang kurung buka negatif 16 kurung tutup dikurang lagi kurung buka negatif 24 kurung tutup. Seperti yang tadi Ibu bilang, hilangkan tanda-tanda kurung semuanya, hilangkan, dan bila ada dua tanda berturutan kalian cukup tulis satu tanda, hasil perkalian dari dua tanda itu. Negatif 6 kita tulis tetap negatif 6. Nah, berikutnya adalah dikurang negatif 16, berarti ada dua tanda negatif ya. Negatif kali negatif hasilnya adalah positif, berarti plus 16. Kurungnya udah hilang semua. Ini juga sama, negatif dikali negatif, dua tanda berturutan, berarti positif 24. Hasilnya adalah 34. Berikutnya 36 ditambah kurung kurawal 45 dikurang kurung buka 45 dikurang 39 kurung tutup kurung kurawal. Gak usah bingung-bingung ya anak-anak kalau seperti ini. Ibu selalu bilang bahwa kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Satu-satu kalian kerjakan yang di dalam kurung dulu ya. Berarti yang mana dulu nih yang kita kerjakan? Kita kerjakan yang 45 dikurang 39 dulu ya anak-anak, itu ada di dalam kurung dia. Yang lainnya tetap kalian tulis. 36 nya tetap kalian tulis 36 ditambah kurung kurawal buka 45 tetap ditulis. Dikurangi, oke, baru kita hitung 45 dikurangi 39 adalah 6. Berarti kita tulis 6. Nah, berikutnya kita kerjakan lagi yang di dalam kurung, yaitu 45 kurung 6. Maaf, 45 dikurang 6 kurung kurawal. 36 tetap kita tulis, 36 ditambah 39.
Hasilnya kalau udah begini lebih mudah ya. 3639 adalah 75. Soal D, 164 dikurangi kurung kurawal 69 dikurangi kurung buka 54 dikurang 32 kurung tutup dikurangi lagi kurung buka 24 dikurang 16 kurung buka kurung kurawal. Oke, kalian kerjakan mana dulu yang di dalam kurung ya. Kalian mangkokkan aja 54 dikurangi 32. Kita kerjakan hasilnya berapa. Kemudian yang mana lagi? Oh, 24 dikurangi 16. Mangkokkan, kalian kerjakan hasilnya berapa. Kemudian kalian tulis. Yang lainnya tetap sama. 164 dikurangi kurung kurawal 69 dikurangi. Nah, ternyata hasil 54 kurang 32 adalah 22. Berarti kalian tulis 22 dikurangi 24 kurang 16 hasilnya adalah 8. Nah, berarti 164 dikurangi 69 dikurangi 22 dikurangi 8. Kalian kerjakan lagi yang di dalam kurung lagi. 69 kurang 22 kurang 8 ya, itu di dalam kurung hasilnya adalah 39. Berarti kita tulis 164 dikurangi 39. Hasilnya adalah 125. Soal ketiga, tentukanlah nilai dari A. 37 dikurangi A sama dengan 48 dikurangi 34. Kalian kerjakan dulu yang bisa dikerjakan ya, yaitu 48 kurang 34 itu kan bisa kita kerjakan ya. Berarti yang lainnya tetap kita tulis. 37 dikurangi A sama dengan 14. Kalau udah begini, tinggal A-nya yang kita cari ya. A sama dengan 37 dikurangi 14. Berarti A adalah 23. Soal berikutnya, 24 dikurangi A sama dengan 96 dikurangi 88. Ya, sama seperti tadi kita kerjakan dulu yang 96 dikurangi 88 ya anak-anak ya. Hasilnya adalah 8 tadi ya. Yang lainnya tetap kita tulis. 24 dikurangi A sama dengan 8. Berarti A berapa sih? Ya, kita dapat A itu dari pengurangan 24 dikurangi 8. Berarti A adalah 16. 36 dikurangi 4 sama dengan 20 dikurangi A. Oke, kita kerjakan 36 dikurangi 4 adalah 32. 32 sama dengan 20 dikurangi A. Berarti A sama dengan 20 dikurangi 32. Jangan terbalik ya. A sama dengan negatif 12. Berikutnya 96 dikurangi 20 sama dengan 144 dikurangi A. Polanya sama seperti yang di atas ya anak-anak ya. Kita kerjakan 96 dikurangi 20 hasilnya adalah 76. Berarti 76 sama dengan 144 dikurangi A. A sama dengan 144 dikurangi 76. A adalah 68. Sifat berikutnya adalah sifat perkalian bilangan bulat. Pada perkalian berlaku juga sifat komutatif atau pertukaran. Sekarang kita kasih contoh ya. 4 dikali 5 sama dengan 20. Kita balik ya anak-anak, namanya juga pertukaran ya. Sekarang 5 kali 4, apakah mengubah hasilnya? Ternyata tidak ya, 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, kalian perhatikan hasilnya sama-sama 20. Berarti terbukti pada perkalian itu berlaku hukum komutatif. Contoh lain, negatif 12 dikali 6 hasilnya adalah negatif 72. Dibalik 6 dikali negatif 12 hasilnya adalah negatif 72. Sama kan anak-anak ya, hasilnya negatif 72. Oke, soal berikutnya negatif 6 dikali 7 sama dengan negatif 42.
Kita balik. 7 dikali negatif 6 ternyata tidak mengubah hasilnya ya, tetap negatif 42. Berarti terbukti bahwa pada perkalian itu berlaku hukum komutatif. Sifat berikutnya adalah asosiatif atau pengelompokan. Contoh, kurung buka 3 kali 5, kurung tutup kali 7. Kita kerjakan dulu yang di dalam kurung ya. 3 kali 5, berarti hasilnya adalah 15. 15 kali 7 hasilnya 105. Kemudian kita pisahkan pengelompokannya, bukan di depan lagi tapi di belakang ya anak-anak. 3 kali kurung buka 5 kali 7 kurung tutup. Berarti kita kerjakan di dalam kurungnya 5 kali 7. Hasilnya adalah 35. 3-nya tetap kita tulis. 3 dikali 35. Hasilnya ternyata 105. Sama kan sama yang di atas tadi ya anak-anak. Berarti terbukti berlaku sifat asosiatif. Sifat berikutnya adalah distributif atau penyebaran. Sifat ini berlaku untuk soal perkalian terhadap penjumlahan bilangan bulat. Supaya mudah dimengerti, kita langsung ke contoh ya anak-anak. 4 dikali kurung buka 5 ditambah 8 kurung tutup. Sama dengan, kita kelompokkan ya. Artinya itu kan 4 kali 5 ditambah 4 juga kali 8. Itu maksud dari penyebaran itu ya. Oke, dalam kurung 4 dikali 5 kurung tutup ditambah kurung buka 4 dikali 8 kurung tutup. Kita kerjakan nih anak-anak satu-satu di bawahnya ya. Berarti kita kerjakan yang mana sih yang selalu kita kerjakan di dalam kurung. Dalam hal ini 5 ditambah 8 kan ada di dalam kurung ya. 5 tambah 8 adalah 13. 4-nya tetap ditulis. Berarti 4 kali 13 sama dengan yang sebelah kanannya, sama yang kurung kita kerjakan. 4 dikali 5 hasilnya 20. 4 dikali 8 hasilnya 32. Oke, kita tulis lagi. 4 dikali 13 hasilnya adalah 52. Di sebelah kanannya 20 tambah 32 hasilnya ternyata 52 juga. Berarti sama kan? Nah, itu sudah terbukti bahwa berlaku sifat distributif atau penyebaran. Berikutnya 5 dikali 10 kurung ditambah 5 kali 8 kurung sama dengan, ini ada dua bilangan yang sama ya, 5 itu sama, berarti kita keluarkan 5-nya. Berarti 5 dikali kurung buka 10 ditambah 8 kurung tutup. Kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. 5 kali 10 hasilnya adalah 50. 5 kali 8 hasilnya adalah 40. 50 ditambah 40 hasilnya adalah 90. Sekarang kita kerjakan yang sebelah kanan. 10 ditambah 8 ada di dalam kurung, berarti kita jumlahkan dulu. 10 tambah 8 adalah 18. 5 kali 18 hasilnya adalah 90. Terbukti kan? Jawabannya sama, 90. Berikutnya adalah sifat identitas. Identitas pada perkalian adalah angka 1. Ingat ya, kalau penjumlahan tadi kan angka 0 identitasnya. Untuk perkalian identitasnya adalah angka 1. Kenapa angka 1? Karena bilangan apapun jika kalian kalikan dengan angka 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contoh, 2 kali 1, hasilnya berapa? 2. Bilangan itu sendiri kan? 7 kali 1, hasilnya adalah 7. 10 kali 1, hasilnya adalah 10. Dan seterusnya. Berikutnya adalah tanda-tanda pada perkalian bilangan bulat. Kalian perhatikan ya, tandanya itu adalah ada negatif, ada positif. Nah, kalau mereka digabungkan dalam sebuah perkalian, seperti apa sih hasilnya? Tolong kalian catat dan ingat-ingat. Negatif dikali negatif, hasilnya adalah positif. Negatif dikali positif, hasilnya adalah negatif. Positif dikali negatif, hasilnya adalah negatif. Positif dikali positif,
hasilnya adalah positif. Jadi jangan lupa kalian perhatikan tandanya. Contohnya nih ya, 12 dikali 15 hasilnya berapa? 12 positif, 15 positif, otomatis hasilnya akan positif. Angkanya bisa kalian cari sendiri ya. 12 kali 15 hasilnya adalah 180. Soal keduanya, negatif 7 dikali 21 sama dengan berapa? Kalian perhatikan, negatif, angka 7-nya negatif, 21-nya positif, berarti negatif kali positif. Hasilnya pasti negatif, hasilnya adalah negatif. Berarti 7 dikali 21 hasilnya adalah 147. Soal berikutnya, negatif 11 dikali negatif 8. Ingat, negatif dikali negatif, hasilnya pasti positif. 11 kali 8 adalah 88. 25 dikali negatif 10 hasilnya berapa? Berarti ini kan 25 kan positif, 10 negatif. Berarti positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. Tinggal kalian hitung angkanya. 25 kali 10 250. Berarti hasilnya adalah negatif 250.